kalian gue, si Bambang. Bagaimana kabar kalian semua? Wahai kaum akhir zaman. Kali ini saya akan menceritakan salah satu film animasi terbaik menurutku ya. Film ini menceritakan salah satu gajah yang baik hati yang harus menghindari para tetangganya dan menemukan tempat yang aman untuk menyimpan sebatang bunga berbulu ini, yang dimana bunga tersebut ternyata memiliki makhluk yang sangat kecil dikenal sebagai wasp. Bagaimana keseruan dari film ini? Yuk ke intronya. Wih Bambang, putar intronya. Jackie Pro. Di awal film, kita diperlihatkan sesosok hewan yang mirip seperti gajah. Dia bernama Horton. Saking asiknya ini buaya mandi, dia mendengar suara bunyi kecil entah dari mana asalnya. Tanpa dia sadari, suara itu berasal dari bulu kecil yang terbang melewatinya. Dan di sini kita diperlihatkan Horton memiliki 4 teman. Kita namakan saja mereka teman-teman Horton. Horton pun melihatkan sesuatu hewan yang mirip seperti daun kepada anak-anak ini. Dan Horton pun menyentuhnya, tapi sayangnya ini adalah daun sungguhan. Dan di tempat lain, kita diperlihatkan sesosok kanguru. Kita namai saja dia si Kitty. Dan si Kitty ini sangat tidak menyukai si Horton karena sifat yang sangat kekanak-kanakannya. Dan lagi-lagi bintik kecil itu melewatinya. Dan seketika Horton berpikir di bintik ada sebuah kehidupan. Kemudian Horton pun mengejar bintik itu. Sampai akhirnya Horton berhasil mendapatkan bintik itu, namun terlepas kembali. Scene pun berpindah ke sekumpulan kera yang sedang memakan. Namun si kera menyadari kedatangan Horton. Kera tersebut melempari Horton dengan bola pisang tersebut. Namun setelahnya, Horton pun berhasil mendapatkan bintik tersebut dengan cara menggunakan bunga untuk mengambilnya. Tiba-tiba datanglah si Kitty. Ini yang bertanya ke Horton apa yang terjadi. Si Horton pun menjelaskan bahwa ada kehidupan di bintik ini. Namun si Kitty ini tidak mempercayai perkataan si Horton tentang terdapat kehidupan di dalam sebuah bintik tersebut. Tetapi Horton pun tetap mempercayai bahwa ada kehidupan di bintik tersebut. Si Kitty ini pun pergi. Dan tiba-tiba Horton pun berteriak. Dan suaranya terdengar sampai ke dalam kota di bintik tersebut. Kota ini bernama Wallville. Dan di sini kita diperkenalkan dengan wali kotanya yang bernama M. Don. Tapi kita panggil saja Pak Wali Kota. Di sini kita diperlihatkan bahwa Pak Wali Kota ini memiliki istri dan anak yang berjumlah 29 putri dan 1 putra yang bernama Jojo. Dan di sini Wali Kota berharap ke si Jojo untuk menggantikan dirinya sebagai Wali Kota suatu saat nanti. Namun Jojo tidak tertarik untuk menjadi Wali Kota. Lalu Pak Wali Kota menjelaskan bahwa menjadi Wali Kota sudah menjadi turun-temurun di keluarganya. Dan tiba-tiba terjadi gempa di kota Wallville dan membuat Pak Wali Kota kaget. Scene pun berpindah ke Horton yang sedang meminum air kelapa dan mengobrol dengan teman tikusnya. Dia bernama Morton. Lalu si Morton ini menjelaskan bahwa ini adalah sekucup bunga biasa. Lalu Horton menjelaskan ada kehidupan di bintik ini dan Morton pun pergi meninggalkan Horton. Lalu teman-teman Horton pun datang menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Horton pun menjelaskan bahwa ada kehidupan di bunga tersebut. Sambil lompat-lompat di atas pohon yang mengakibatkan gempa di kota Wallville. Dan wali kota pun datang ke wali kota untuk rapat dengan para dewan. Para dewan pun bertanya, apa Pak Wali Kota mempunyai kabar baik? Pak Wali Kota pun menjelaskan bahwa belakangan ini sering terjadi gempa. Dia juga menyarankan untuk membatalkan acara Sentinel
semacam acara setiap 100 tahun sekali lah. Namun saran Pak Wali Kota membuat para dewan marah karena acaranya ditunda. Namun Pak Wali Kota yang kesal melampiaskan dengan melemparkan staples ke foto dewan. Namun staples itu terlempar balik ke wajah Pak Wali Kota dan membuatnya berteriak sampai suaranya terdengar ke Horton. Karena kaget, Horton pun memanggil balik ke bintik itu dan dijawab oleh Pak Wali Kota. Jadi suara Pak Horton ini keluar dari pipa air. Mereka berdua pun saling berkenalan lewat pipa. Horton pun menjelaskan kalau dunia Pak Wali Kota berada dalam bintik di atas bunga. Namun Pak Wali Kota tidak percaya kalau dunianya berupa sebuah bintik. Horton pun membuktikan dengan menghalangi cahaya di atas bintik tersebut. Dan seketika kota Howville menjadi gelap. Hal tersebut membuat Wali Kota terdiam dan mulai percaya. Lalu Pak Wali Kota mendatangi dokter di wali kota tersebut, sekaligus ilmuwan di kota itu. Lalu Pak Wali Kota pun memberitahu kalau dunia tempat kita tinggal adalah sebuah bintik. Namun dokter tersebut tidak percayai dengan perkataan Pak Wali Kota yang dianggap konyol. Lalu Pak Wali Kota pun kembali ke ruangannya dan meminta Horton untuk mencarikan tempat yang aman agar dunianya tidak hancur. Horton pun setuju dan memberitahu kalau ada tempat yang aman di atas gunung. Lalu Pak Wali Kota pun dipanggil komite dewan untuk memeriksa persiapan untuk ke parade. Dan terpaksa Pak Wali Kota meninggalkan ruangannya. Sin pun berpindah ke Horton dan Horton pun memulai petualangannya untuk menyelamatkan kota di sebuah bintik tersebut. Horton pun juga berharap menjadi pahlawan yang menyelamatkan bintik dari berbagai macam rintangan. Sampai kakinya tersandung dan jatuh, dan membuat dia sadar ternyata teman-teman Horton mengikutinya. Oh iya, dari belakang. Lalu tiba-tiba si Kitty ini datang untuk meminta bunga Horton secara paksa. Horton pun menolaknya dan berlari sampai ke ujung jembatan yang sudah rapuh. Sin pun berpindah ke Pak Wali Kota yang berada di dokter gigi. Saat Horton hampir terjatuh, itu pun mengakibatkan terjadi gempa di kota Pak Wali Kota. Lalu sesaat kemudian terjadi gempa lagi yang mengakibatkan Pak Wali Kota tersuntik di bagian lengannya dan membuat tangannya menjadi lemas. Sementara Horton pun berhasil sampai ke ujung jembatan. Horton pun menari sampai dia menabrak pohon dan dia pun pingsan. Kembali ke Wali Kota yang sampai di rumah dan bertemu dengan Jojo yang sedang membawa barang, dan Pak Wali Kota langsung ke kamarnya untuk membereskan dari barang-barang yang mudah pecah agar saat gempa tidak menimpanya. Lalu istrinya pun datang dan menanyakan apa yang sedang kau lakukan. Pak Wali Kota pun menjelaskan dengan ngawur dan membuat istrinya kebingungan. Si istri kemudian menenangkan Pak Wali Kota yang dianggap sedang tertekan. Waktu pun berlalu, kita diperlihatkan Pak Wali Kota yang sedang naik ke atap rumah untuk berbicara dengan Horton. Dia juga menceritakan kalau dia mempunyai keluarga. Tiba-tiba istrinya memanggilnya untuk segera tidur. Sebelum masuk ke kamar, Pak Wali Kota masuk ke kamar anak-anaknya untuk mengucapkan selamat tidur ke anak-anaknya. Dan satu anak pun terbangun untuk meminta dibawakan air. Tapi semua anaknya malah terbangun dan meminta air juga. Saat ingin membawakan air, dia bertemu dengan Jojo, anaknya yang ingin kabur melalui jendela. Pak Wali Kota pun menasihatinya agar Jojo tidak keluar saat malam hari. Namun Jojo tetap kabur dan pergi ke suatu tempat, yaitu menara pengawas. Sin berpindah ke si Kitty yang pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan burung tua. Kita namai saja dia si Adudu. Si Adudu ini adalah seekor burung pemakan bangkai. Dan si Kitty ini meminta ke Adudu untuk menghancurkan bunga yang dibawa oleh Horton. Waktu pun berlalu, yang dimana Pak Wali Kota yang kaget terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat kotanya yang dipenuhi dengan salju. Yang ternyata bunga yang dibawa sama Horton tertutupi butiran es yang menyebabkan turunnya salju di kota Pak Wali Kota. Lalu Pak Wali Kota menghubungi Horton dan bertanya, apa yang terjadi sampai kotanya dipenuhi dengan salju?
Dan Horton pun mengeluarkan jurusnya yang membuat salju di kota Wallville mencair. Lalu Morton pun memberikan kabar ke Horton kalau si Kitty sangat marah dan menyuruh para kera dan Adudu untuk mengejar Horton. Morton pun meminta bunganya agar Horton aman, tetapi Horton tidak bisa memberikannya karena dia sudah membuat janji dengan Pak Wali Kota. Morton pun memberikan nasihat agar selalu mengawasi langit, agar tidak ketahuan sama si burung Adudu. Dan tiba-tiba Adudu pun datang dan terus mengejar Horton sampai masuk ke hutan bambu. Dan di dalam hutan bambu, burung Adudu pun terjebak hingga Horton bisa lolos dari kejaran si Adudu ini. Horton yang terbebas dibuat kaget sama Adudu ini yang tiba-tiba berada di depannya, hingga membuat Horton terjebak di ujung jurang. Namun Horton berhasil mengalahkan Adudu. Dan di tempat lain kita diperlihatkan kota Wallville yang berantakan yang disebabkan oleh Horton yang dikejar oleh Adudu tadi. Lalu Pak Wali Kota mengumumkan keadaan darurat. Dia menyuruh warga kota untuk berlindung di ruang bawah tanah. Namun saran Pak Wali Kota dibantah oleh para dewan yang tetap ingin acara Jose tetap dimulai. Dan para dewan juga menyuruh warga kota untuk tidak percayai sama perkataan Pak Wali Kota. Dan Pak Wali Kota juga memberitahu kalau tempat yang kita tinggal adalah sebuah bintik yang dibawa oleh seekor gajah. Saat Pak Wali Kota ingin memberikan bukti, yang di lain waktu bunga yang dipegang sama Horton direbut oleh Adudu, yang membuat Horton tidak bisa berkomunikasi bersama Pak Wali Kota. Hal tersebut membuat Pak Wali Kota ditertawakan sama warga kotanya sendiri. Sementara Horton terus mengejar Adudu yang mendaki di tebing dan berlari menuju gunung es. Lalu Pak Wali Kota menemui istrinya dan menyuruh keluarganya untuk berlindung. Lanjut ke Horton yang masih mengejar Adudu sampai ke ujung jurang. Hingga akhirnya Adudu pun membuang bunga tersebut ke tumpukan bunga yang warnanya sama. Dan seketika kota Wallville terjadi guncangan ilahi yang cukup hebat. Lanjut ke Horton yang terus mencari bunganya. Dan harapan yang tanpa kepastian, seperti engkau memberikanku harapan palsu. Sampai angin yang cukup kencang meniup seluruh bunga di tempat itu, yang membuat Horton kehilangan harapan. Namun tiba-tiba dia melihat bunga tersebut terbang di hadapannya dan segera lari untuk menangkapnya. Setelah dapat, Horton pun memanggil Pak Wali Kota, namun tidak ada jawaban sama sekali. Hal tersebut membuat Horton lemas dan tidak ada harapan lagi. Terlihat kota Wallville yang sudah hancur akibat guncangan hebat. Tiba-tiba Pak Wali Kota memberikan jawaban, dan seketika membuat Horton kembali bersemangat hingga terjadi gempa lagi di kota Wallville. Dan Pak Wali Kota pun berusaha menghentikan Horton yang disaksikan oleh seluruh warga kota. Hal tersebut membuat warga kota kembali percaya dengan Pak Wali Kota. Dan Horton pun melanjutkan perjalanannya untuk membawa bintik ke tempat yang aman. Hingga salah satu teman dari si Kitty melihat Horton masih membawa bunganya. Lanjut ke Adudu yang bertemu dengan Kitty dan menjelaskan kalau tugasnya sudah selesai. Tiba-tiba datanglah teman Kitty ini yang memberitahu kalau Horton masih membawa bunganya. Mendengar hal tersebut membuat Kitty marah dan pergi meninggalkan Adudu. Si Kitty pun menghasut hewan-hewan lain dan memfitnahnya kalau Horton melakukan penyerangan. Lalu Horton pun datang dan berusaha meyakinkan hewan lain kalau Horton tidak seperti itu. Tapi sayangnya rencana Morton gagal dan membuat Kitty terus menghasut, hingga hewan lain pun berpihak kepadanya. Saat Horton hampir sampai di gunung, tiba-tiba Morton pun datang menghampirinya dan memperingatkan kalau hewan-hewan lain ingin menangkap Horton yang dipimpin oleh si Kitty ini. Horton pun terkepung dan Kitty mencoba bernegosiasi, namun Horton menolaknya, yang membuat dia diikat sama hewan lain. Lalu Pak Wali Kota memerintahkan warga kota untuk membuat suara gaduh agar terdengar sampai keluar bintik. Dan Wali Kota juga mencari Jojo yang sedang berada di menara.
Saat dia masuk ke dalam, Pak Wali Kota pun takjub melihat Jojo yang membuat alat musik di dalamnya. Jojo pun membunyikan musik agar terdengar hingga menembus langit ketujuh. Dan di tempat lain, Horton yang dikurung membuat bunganya diambil sama si Kitty. Pak Wali Kota dan Jojo pun kembali ke pusat kota dan menanyakan, apakah mereka mendengarnya? Namun Horton bilang kalau mereka tidak mendengarnya. Jojo pun kemudian mengambil corong tersebut dan naik ke atas bangunan. Di saat yang bersamaan, si Kitty ini melepaskan bunganya agar masuk ke kuali panas tersebut. Dan di tempat lain, Jojo pun berteriak dan membuat atmosfer yang menahan semua suara jebol hingga suaranya keluar, dan bersamaan anak si Kitty ini menangkap bunga tersebut. Dan begitu juga dengan hewan lainnya yang mendengar suara di bintik tersebut. Hal tersebut membuat Horton dilepaskan dari kurungannya. Dan percaya kepada Horton, anak si Kitty pun mengambilkan bunganya untuk memberikan kembali ke Horton dan membuat Horton berhasil menyelamatkan bintiknya. Begitu juga dengan warga kota yang bahagia terbebas dari kehancuran ilahi. Lalu datanglah seekor kelinci yang membawa biskuit sebagai ucapan meminta maaf. Saat Horton ingin memakannya, Horton pun melihat si Kitty bersedih. Dan Horton pun menghampirinya dan Horton pun memberikan kue tersebut ke Kitty. Dan mereka pun mengantar Horton ke puncak gunung. Dan tiba-tiba tamat. Ending yang sangat menggajakan. Hikmah yang bisa diambil dari film ini ialah janganlah menilai seseorang dari ucapan, tetapi kenalilah dia dan mencari kebenarannya sendiri. Sekian dari saya, karena habis ini gua mau bikin teh, soalnya kering sekali nih bibirku kodongnya. Awas aja kalau tidak di subscribe. Ingat, gua gak memaksa kok. Bye bye.